Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saya Era Bago. Saya Alin Esek. Kami dari kelas 11 MIA 1 ingin memaparkan materi tentang minyak bumi. Adapun subbab yang akan kami jelaskan, yang pertama pembentukan minyak bumi, yang kedua komponen minyak bumi, dan yang ketiga pengolahan minyak bumi. Keempat, kualitas bahan bakar. Yang kelima, bahan bakar alternatif. Yang keenam, kegunaan bahan bakar dan residunya. Yang ketujuh, dampak dari pembakaran bahan bakar. Untuk materi lebih lanjut, simak video kali ini. Terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yosefina Erinda Esek, biasa dipanggil Alin. Saya dari kelas 11 MIA 1 ingin menjelaskan materi tentang minyak bumi. Ada 3 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua, komponen minyak bumi. Yang ketiga, bagaimana proses pengolahan minyak bumi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan minyak bumi, yaitu proses terbentuknya minyak bumi adalah zat seterenik dari tumbuhan maupun hewan yang sudah mati mengendap selama ribuan tahun dan dipengaruhi oleh suhu dan tekanan dari luar, sehingga terbentuk bintik-bintik gelembung minyak atau gas. Ada 3 faktor utama dalam pembentukan minyak dengan gas, yaitu berbatuan asal, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan revolving, dan ketiga adalah jebakan geologi. Komponen pendukung terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme, tumbuhan, dan hewan berukuran sangat kecil. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen minyak bumi. Senyawa penyusun minyak bumi adalah yang pertama alkana, siklokana, alkena, alkuna, aromatik, dan senyawa anorganik. Di samping itu, terdapat komponen terbesar minyak bumi ialah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkena. Di samping itu pula terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung SNO dan organo. Logam dari hasil distilisasi bertingkat dipengaruhi oleh fraksi-fraksi yang terdiri dari portoleum, solar, oli, lilin, dan aspal. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pengolahan minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi menjadi produk-produk pemanasan sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi berupa fraksi minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Pengolahan minyak bumi juga dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama yaitu dilakukan dengan cara distilisasi berkaitan dengan pengolahan, dan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Yang kedua, kualitas bahan bakar. Yang pertama, bensin dan bilangan oktan. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang banyak dikonsumsi oleh kendaraan bermotor. Komponen dari bensin ialah N-heptana dan isoktana. Kualitas bensin ditentukan oleh kandungan isoktana yang sering atau kerap dikenal dengan bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan bilangan yang menunjukkan besarnya tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin dibakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin ditekan oleh piston sampai menghasilkan volume yang kecil, kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan oleh busi. Yang kedua, solar dan bilangan cetana. Cetana adalah nama lain dari heksadekana. Bilangan cetana adalah bilangan yang menunjukkan tingkat penyalaan bahan bakar diesel. Bilangan cetana yang tinggi menunjukkan penundaan pengapian yang pendek atau cepat menyala dibandingkan dengan bilangan cetana yang rendah. Bahan bakar diesel jenis solar mempunyai bilangan cetana 47-48. Bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif bersifat dapat diperbarui. Bahan bakar alternatif juga memiliki sifat yang ramah lingkungan karena tingkat polusi yang sangat rendah dan kerusakan lingkungan juga sangat rendah. Yang pertama, bahan bakar bioetanol. Etanol atau alkohol
dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau kebutuhan rumah tangga. Alkohol dapat diperoleh dari fermentasi karbohidrat, yaitu singkong, jagung, dan tetes tebu. Alkohol mempunyai nilai oktan yang sangat tinggi dan pembakarannya yang sempurna sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kedua, bahan bakar biodiesel. Biodiesel dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit dan biji jarak. F. Kegunaan minyak bumi dan residunya. Semua jenis kendaraan menggunakan bahan bakar yang berbeda. Selain kendaraan bermotor, rumah tangga juga membutuhkan bahan bakar, yaitu minyak tanah. Hal ini diartikan bahan bakar memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, bahan bakar gas. Yang kedua, pelarut dalam industri. Yang ketiga, bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, bahan bakar rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin. Yang kelima, bahan bakar untuk mesin diesel. Yang keenam, minyak pelumas. Dan yang ketujuh, bahan pembuatan sabun dan deterjen. Sementara, residu minyak bumi yaitu yang pertama, parafin. Yang kedua, aspal. Yang berikut, dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Penggunaan bahan bakar di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Adapun beberapa gas yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Yang pertama, gas karbon dioksida. Yang kedua, gas karbon monoksida. Yang ketiga, partikulat. Dan yang keempat, gas SO2, NO2, dan NO3.